밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 6 Solok Selatan, Sumatera Barat. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Risa Karati, guru bahasa Inggris di SMA 6 Solok Selatan. Nah, selamat pagi Bu Eta. Pagi Bu Ayu, Bagaimana kabarnya Bu Eta? alhamdulillah sehat. Bu Ayu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat juga Bu Eta. Oke, Bu Nah, Ayu. Bu Eta, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Setelah kita akan melakukan amati proses pembelajaran di kelas Bu Eta. Oke Bu Ayu. Nah, tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses PBM yang akan Ibu lakukan. Nah, dan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum PBM agar lebih siap dan percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi murid nanti. Oke, siap Bu Ayu. Nah, kita mulai ya Bu Eta. Oke, sip. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nah, Bu Eta, untuk yang pertama nih saya ingin menanyakan apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, baik Bu Ayu. Materi yang akan saya persiapkan untuk supervisi kelas nanti itu adalah personal letter. Jadi tujuan dari mempelajari personal letter ini nanti peserta didik diharapkan mampu untuk membedakan fungsi sosial struktur teks dan juga unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, orang di sekitarnya dengan sesuai dengan konteks kebahasaan penggunaannya Bu Ayu. Oke. Berarti di sini tujuannya itu untuk mengetahui fungsi sosial, unsur kebahasaan dari teks personal letter tersebut ya Bu Eta? Iya, benar Bu Ayu. Nah, Mbak, selanjutnya nih Bu Eta, pertanyaan berikutnya. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Oke. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu saya bagi menjadi dua, yaitu pertama itu area pengembangan pengetahuan dan yang kedua itu keterampilan. Nah, kalau yang pengetahuan ini, peserta didik setelah mempelajari personal letter ini, saya mengharapkan mereka mampu mengklasifikasi, mengidentifikasi, menentukan, dan juga menganalisis sampai membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari personal letter. Itu untuk yang pengetahuannya. Oke. Kalau untuk yang keterampilannya, di akhir pembelajarannya ini nanti peserta didik itu mampu meng-create atau membuat sebuah personal letter. Nanti bisa jadi produk keterampilannya ini berbentuk surat pribadi yang mereka buat di Canva dan nanti mereka akan mengirim ke saya via email Bu Ayu. Oke, berarti ada dua gitu ya Bu Eta, pengetahuan sama keterampilan. Kalau pengetahuan tadi untuk menganalisis, identify-nya juga tentang personaliter. Nah, sedangkan untuk keterampilan yang dimintanya anak itu bisa membuat surat pribadi. Oke, Bu Eta, sudah bagus ya. Nah, selanjutnya Bu Eta, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas seperti strategi, model, ataupun metodenya? Nah, saya mulai dari strategi dulu ya Bu Boleh Ayu. Bu Eta. Kalau strategi pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan KSE. Nah, sebagaimana apa yang sudah kita dapatkan ketika mempelajari pada proses pembelajaran guru penggeraknya Bu Ayu. Jadi di sini berdiferensiasi, saya tidak bermaksud untuk mengotak-ngotakkan anak, tapi kita mampu memetakan anak sesuai dengan minatnya, gaya belajarnya, dan kesiapan belajar murid yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, kalau metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok,
penugasan dan presentasi. Nah, kenapa saya memilih metode diskusi kelompok dan presentasi? Ini berkaitan juga dengan model pembelajaran yang saya pilih. Model pembelajaran yang saya pilih yaitu problem based learning. Jadi pada saat problem based learning yang terbagi menjadi 5 sintak ini, peserta didik nanti akan diminta mampu untuk berdiskusi dalam kelompoknya. Pertama mereka diberikan sebuah masalah, setelah itu akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti setelah mereka berdiskusi di kelompoknya dan nanti mereka akan mampu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka. Begitu Bu Ayu. Oke, Bu Eta, dari ketiga tersebut. Nah, dari yang semua tadi Bu Eta, yang saya ingin tanyakan, apa media yang ingin Ibu gunakan? Oke, seperti biasa ini, ketika kita memakai model pembelajaran yang inovatif, otomatis kita harus didukung dengan IT. Kita harus terintegrasi dengan TPEC ya, Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Berarti di sini kalau kontennya kita sudah tahu tadi bahwasanya saya mengambil personal letter ya. Yang teknologinya mungkin di sini seperti biasa saya akan memfasilitasi peserta didik dengan video pembelajaran. Setelah itu nanti juga ada LKPD. Nah, juga nanti saya otomatis saya menyiapkan slide PowerPoint-nya. Seperti itu Bu Ayu. Oke, berarti kalau untuk media menggunakan video, LKPD, dan slide PowerPoint ya Bu Eta. Nah, dari semua ini Bu Eta, kapan rencananya akan dilakukan pembelajarannya Bu Eta? Ini kalau pembelajaran ini saya di hari Rabu Bu Ayu. Hari Rabu jam pertama dan jam kedua itu di 11 Mia 3. Oke. Berarti kita akan melakukan pelaksanaan ini pada hari Rabu jam 1 dan kedua di kelas 11 Mia 3. Oke, Bu Eta. Nah, Bu Eta, dari akhirnya ini apa yang dapat diambil dari segalanya? Ini setelah kita melakukan percakapan praobservasi ini sangat membantu saya Bu Ayu, karena selama ini kan kalau di observasi kita tahu jadwalnya, kita tidak ada melakukan percakapan praobservasi. Dengan adanya percakapan praobservasi ini saya menjadi lebih siap Bu Ayu, karena kita sudah diskusi kan. Nah, dan kita sudah diskusi apa yang akan saya rencanakan, model, metode, sampai media yang akan saya gunakan. Nah, jadi mungkin saya jadi lebih siap dan lebih percaya diri Bu Ayu untuk menghadapi observasi besok. Nah, bahasanya sudah cukup aja nih Bu Eta. Setelah ini kan saya akan melakukan observasi di dalam kelas. Nah, setelah itu kita akan adakan kegiatan pasca observasi dan nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Nah, oke Bu Eta, sampai jumpa lagi di lain waktu setelah ini di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you this beautiful morning, my lovely student? How are you? Excited? Good. How about you, Rio? How are you this morning? Okay, Rio is happy today. And how about you? How are you this morning? I'm happy. Good. Well, my student, is there anybody absent today? Who is absent today? Anita, Ansa, and Ellie. Okay, so for student didn't come to this class today. Well, before we start our lesson for today, please look around above you. Is there any rubbish? Is there any rubbish? No? Okay. So thank you everyone. You have keep your class good and clean. Well,
For today, we will start the activity. As usual, we will do ice cream. Okay. And then close feet, and then open hands, rub hands, and relax hands. So, you ready, everyone? Ready. We'll start. Can you see the picture in the whiteboard? What do you think? What kind of picture in the whiteboard? The first one is the picture of the picture of pen. Okay, good. So this is pen. Nah. Okay. And then how about the second one? Kurir? Nah, kita terima dulu. This is kurir. And then the third one is letter. Okay, good job. This is letter. And then how about this one? Best friend or bestie? Oke, diterima dulu. BFF atau bestie. Do you know BFF? Best friend forever. And then how about the last picture? The pictures of family. Yes, family. Nah, and how about the second one? Gadget? Iya, apa aja itu gadgetnya? Okay, that is a gadget, that is handphone, and then okay, laptop and many others. And how about this one? Ini jelas ya. So this is the picture of email. And then how about this? Social media. Okay, social media. I will focus on social media. Do you have social media, Ayla? Do you have? Yeah. What is the example of your social media? There is Instagram. Okay, good. Instagram, and then WhatsApp. Okay. TikTok. Do you have a TikTok? Yeah. And then how about you, Rita? Do you have social media? What kind of social media do you have? Facebook. Okay. Twitter, and then. Okay. Platform komunitas. So, is there anybody in this classroom didn't have social media? Yang tidak punya social media ada? No. So, minimal, do you have 3 social media? Yeah, WhatsApp, Facebook, and Instagram. Ada yang lebih dari 3? Ya, WhatsApp, Facebook, Instagram, and then Telegram. No, and then
Okay, banyak sekali ya. And then how about this one? What is the picture about? This is also best friend or bestie, and this is family. Nah, so yeah, the point of the picture is this is the way the people sending a letter in a past time. Yeah, this is in the past time and this is now. Nah, ini yang digunakan untuk Gen Z, and this is for my generation. Ya, apa yang jelas sekali perbedaannya di sini? Ini in the past time, the people together, ya, get the bonding. You know bonding? Ini bukan rebonding ya, bonding. Natural bonding atau ikatannya lebih menyatu atau natural. Ini mereka bersama. Okay, so for today we are going to study about personal letter. Nah, the personal letter. Nah, you can see this is the benefit, manfaat dari mempelajari personal letter. The first one is you have basic knowledge how to write a letter. Now we are focused on your basic knowledge. Jadi after graduated from senior high school, kamu itu mampu menulis dasarnya saja atau mempunyai ilmu pengetahuan untuk menulis surat. And then you can communicate with other people in different country, ya. And the last is to strengthen our bond, friend and family. Okay, next. So this is the aim atau tujuan kita mempelajari personal letter melalui model pembelajaran problem based learning yang menggunakan PowerPoint ini seperti yang ada di papan tulis, video, gambar, diskusi dan tanya jawab, dan jigsaw and also mind mapping reading strategy. You are able, kamu akan mampu yang pertama, classify, identify, analyze, comparing, identify and also make a conclusion about social function of the text, structure of the text, and also lexicogrammatical of personal letter. Nah, at the end of the lesson ini mampu menguasai 6 target ini, mulai dari mengelompokkan, menentukan, setelah itu menganalisa fungsi sosial, membandingkan satu teks personal letter satu dengan yang lainnya, dan menentukan gambaran umum serta menyimpulkan fungsi sosial. So everyone, do you have any questions so far? Ada pertanyaan? No. Okay. Nah, this is about the assessment, penilaian. As usual, I will divide into second. This is cognitive and also physical. Cognitive, I will take the mark on your LKPD. Latihan LKPD. Dan untuk keterampilan, seperti yang sudah kita sepakati di awal kemarin, bahwasannya tugas keterampilannya individual, membuat personal letter, and then cukup mengirim ke email Nanata saja. Ya, oke, good. Stop dulu. Tanyaan. Professor. Dear Professor, my therapist told me about your letter, so I can't read. For what I thought it was supposed to mean. So here I am writing this letter that I don't know how to read. She studied it all in my system, so I guess I'll start from the first day I met you. I thought you were kind of weird. My friend had someone who matched my weirdness. I wasn't even nervous the first time we hung out together in the city. But just you and me, we just kind of clicked. The night we went down to the waterfront together, the sunset wasn't seen. It was a kind of sunset you only see in movies. I haven't seen a sunset that beautiful since you left.
That man introduced me to maple and raspberry flavored cookies, which I discovered is what the water's called over soft serve ice cream. He thought it was weird that I never had it before. I got him recycled for eating it. But I'll never admit how good it was. I still haven't met someone that makes me laugh like you. I mean, I have laughed since you, but I haven't made them laugh to like Pete myself. I don't think anyone will ever make me laugh like you do. I played your song today. I don't really like that song much anymore, but I played Minus You. You could never stay on time when you used to play together, and it made me want to pull my hair out. But I never realized how long I used to play until I started playing alone. I finally threw away those roses you brought me for my birthday. Yeah, I didn't want to, but it was time. Their flowers are just a reminder that whoever was into this is dead. And not all I know, my best friend before you. Probably never like you. Nothing and no one compares to you and what we have. Everything's an adventure. Everything was just fun. You're the only person I could be back again. Yes. I feel like everyone's just waiting for me to break. Although, do they know? I'm only broken. I break every day. I open my eyes and realize this isn't so sick right here. And then you're gone. When I put myself back together every day to try to avoid being right people want me. The only person I want to talk to is you. Every time I call, you only influence your mind and I feel your wisdom and emotional breakdowns. So, when I notice finally being summer, I can remember. There's one thing I know about that. I'm in love with you. I always have been, and I always will be. Really, not in love with my best friend. Okay, well everyone, yeah, you have watched the video and you have answered 5 questions. Nah, okay, please answer number 1, Titan Kasa. Ini banyak yang pakai sendal karena hari hujan ya. And then number 2, number 3, number 4, and then the last number 5. Ya, silakan. It's okay, jawab aja. Okay, thank you everyone. Please give applause to your friend, please. Then we will discuss it. Okay, sit down please. Thank you. Now, what do you think? Question number 1. It is a personal letter. True or false? True. Okay, good. Thank you. This is okay. And then, it is kind of poetry. This is false ya, karena dia personal letter. And then the second one, the letter is to her boyfriend. Oke, ini benar. False. Karena the letter is for her best friend. Terjawab nomor 3, nomor 4 otomatis sudah terjawab. And then, according to the video, her best friend is passed away. True. Apa tadi clue-nya? Ada kata-kata dead dan juga ada kuburan. Okay, stop. Okay, please sit on your group. Yeah, please sit on your group. Everyone, sit on your group.
your group? Do you understand? Guys, do you understand about the personal letter? Yeah. Nah, so after you read this personal letter, you will answer the question. Yeah, there are how many questions? There are four questions. For example, number one, the letter is from blah 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 to siapa, and then the letter is give us information about what is the letter about, and then what is the relationship between Randy and Nathan. So, do you have any difficulties? Nothing, ya? Okay, good. Thank you. Okay, the time is over. Now this is the time for presenting the result of your discussion. Please, Bintang's and group, move to the front and present your result. Siapa sini? Yes. This letter is from Randy to Nathan. This letter gives us information about Randy's problem in preparing for national examination. What is the relationship between Randy and Nathan? They are friends. Okay. Good. Applause to Bintang's group. Everyone, do you have any comment or suggestion for Bintang's group? Okay, ready? Stand up, please. Ready? Stand up, please. Yeah. I don't have any comment. This is only the suggestion. Your group is amazing and will forever. Okay, good. Thank you. Ready? Nah. According to Reddit, there is no comment, so it means your group is perfect and good, yeah. And she only have a suggestion that your group amazing and well prepared. Okay, thank you. Please sit down. Sit down, please. Okay, so everyone, this is the end of our meeting for today. But before we end our lesson, I want someone to make a conclusion. Who wants to give the information? Okay, Alif, stand up please, Solid. Today we study about personal letter is kind of text that you send to information, personal information from person to person. For example, from me to Mem Eta. Okay, sit down. Thank you, Olive. So, according to Olive, personal letter it's kind of text that used to give information, from person to person. Now, for example, she give the example. She wrote a letter from her to Mem Eta. So, before we close the meeting, do you have any question, everyone? No? So, don't forget, for the next meeting, please fill your LKPD on page 5. Nah, ini tugas untuk minggu depan, yang akan kita pelajari minggu depan. This is about my letter from Hannah. In your home, please complete this mind mapping. Don't forget, In the next activity, we will still sit on your group, But in the next meeting, I will divide you become home group and expert group. This is we call jigsaw strategy reading. This is for the next meeting. So guys, if you don't have any question, see you in the next meeting. Don't forget to say Alhamdulillah.
Berjumpa kembali dengan saya Ayu Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan, SMA Negeri 6 Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Risa Karati sebagai guru yang telah diobservasi dalam supervisi akademik. Dan kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Diana sebagai pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan. Nah, assalamualaikum Bu Diana, Bu Eta. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini Bu Eta sama Bu Diana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Ayu gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah juga baik ini Bu Eta, Bu Diana. Nah, kan di percakapan ini Bu Eta, observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Eta. Terkait observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuannya yaitu mengevaluasi sejauh mana proses belajar mengajar yang sudah Ibu lakukan. Bu Eta. Oke, Bu Ayu. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Eta. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Baik. Bagaimana perasaan Ibu dengan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin itu? Oke, terima kasih Bu Ayu. Oke, Bu Ayu menanyakan bagaimana perasaan saya ini ya setelah observasi kemarin. Mungkin di awal saya merasa sangat gugup, yang biasanya kan kita mengajarnya sendiri, sekarang tiba-tiba diobservasi. Tapi alhamdulillah dengan adanya percakapan pra-observasi kita sudah sharing beberapa informasi mengenai rencana yang akan saya lakukan pada kelas saya pada saat Ibu Ayu mengobservasi. Saya merasa lega dan alhamdulillah saya merasa observasi kemarin itu penuh dengan persiapan yang matang, Bu Ayu. Alhamdulillah ya Bu Eta, kemarin juga saya memperhatikan prosesnya itu sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Nah, bisa diceritakan kembali itu Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, serta langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas? Oke, sesuai dengan percakapan kita sebelumnya Bu Ayu, area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan kita dimulai dari mengidentifikasi, menganalisa, dan itu hanya fokus pada pengetahuan peserta didik saja sesuai dengan materi saya personal letter. Nah, yang kedua itu keterampilan. Kalau keterampilan pada saat Ibu Ayu mengobservasi mungkin itu belum tercapai karena kegiatan itu mungkin saya lakukan pada pertemuan keempat. Kalau kemarin kan hanya pertemuan pertama saja. Kalau langkah-langkah yang sudah saya lakukan, insya Allah itu sudah sesuai dengan RPP yang saya rancang. Ya, bagaimana saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Peserta didik sudah saya arahkan ke 5 sintak, mulai dari orientasi, mereka saya bagi dalam kelompok, nanti mereka juga berdiskusi dalam kelompok, dan setelah itu kelompoknya menampilkan hasil diskusi mereka. Itu langkah-langkahnya insya Allah sudah sesuai dengan RPP yang saya buat Bu Ayu. Terima kasih Bu Eta, tadi sudah sesuai ya, sudah BBM problem mesinnya sudah oke di sana, sudah sintaknya sudah oke juga. Saya sudah merhatikan juga udah, alhamdulillah di Bu Eta, selamat di Bu Eta. Makasih Bu Ayu. Nah, menurut Ibu apa sih kendala atau kekurangan nih yang Ibu hadapi dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas? Oke. Kalau kendala ini mungkin sudah menjadi kendala klasik juga. Ketika pembelajaran bahasa Inggris mungkin ada beberapa peserta didik itu yang tidak aktif. Jadi kelemahan dari model yang saya pilih ini dengan problem based learning itu kan merupakan model pembelajaran yang inovatif, itu hanya memacu peserta didik yang pintar menjadi semakin pintar. Nah, cuman beberapa peserta didik yang terlihat pasif saya melakukan pendekatan. Setelah itu saya panggil ke kantor dan saya menanyakan apa yang perlu saya perbaiki dalam proses PBM, karena di akhir saya juga melakukan refleksi pembelajaran Bu Ayu. Berarti tadi itu siswanya itu kurang aktif lagi? Ya, kurang aktif. Nah, kalau menurut Beta nih rencananya ke depan itu apa nih harus dilakukan? Oke, kalau rencana ke depan itu mungkin ketika saya melakukan refleksi, otomatis saya bisa mengetahui
di mana kekurangan proses PBM yang terjadi pada hari tersebut. Dan saya juga sudah melakukan pendekatan kepada peserta didik tersebut. Mungkin karena kita di awal sudah memilih untuk strateginya pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin saya akan lebih mengelompokkan murid. Bukan berarti saya mengelompokkan pintar dan pintar, tapi sesuai dengan minat peserta didik saya. Mungkin di sini mereka lebih cenderung ke visual. Jadi dalam tugas-tugasnya saya akan melengkapi diferensiasi dalam konten itu bisa mengakomodir yang visual, audiovisual dan juga kinestetik Bu Ayu. Oke. Berarti nih Bu Eta ada rencana-rencana tadi yang sudah disampaikan, cuma masalah bagus banget nih. Kapan rencana yang mau direalisasikan? Direalisasikan secepatnya Bu Ayu, karena kalau kita merefleksi otomatis kan guru sudah tahu kekurangan dari proses PBM kita. Pada pertemuan berikutnya insya Allah akan saya laksanakan Bu Ayu. Oke, berarti nih Bu Eta saya menunggu nih bagaimana perkembangan selanjutnya dari apa ini. Siap Bu Ayu. Apakah sudah terrealisasi atau belum? Nanti kita bincang-bincang lagi ya. Oke, siap. Nah, rasanya demikian Bu Eta untuk pasca observasi kita pada siang hari ini. Nah, kemudian kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.